1K1 TV1. Yang terhormat Bapak Ketua DPD RI, yang saya muliakan dan hadirin sekalian. Saya tadi karena dibilang oleh Pak Ketua ini sebagai majian, saya bilang harus koreksi, saya sekali muda, kata udara. Saya lifting akabri pertama, satu lifting dan Luhut Panjaitan, kemudian pensiun sudah lama, dan terakhir pensiun saya sebagai anggota fraksi TNI Polri di sini di DPR Komisi 2. Dan kebetulan pada saat itu saya di DPR ini mendapat tugas sebagai juru bicara fraksi TNI Polri yang mengatakan setuju perubahan keempat, tetapi dengan catatan saat itu yang saya masih ingat, kalau suasana model-model sekarang ini, TNI Polri akan mempertanyakan kembali, tapi TNI Polri ini sudah tidak ada. Yang pertama, saya hadir di sini sebagai pribadi dulu, Pak, ini bergabung dan berkawan dengan Pak Profesor Yudi Haryono. Tapi di bawah saya, di belakang saya ini, saya Ketua PPAU Cabang 8 Bogor. Anggota saya ada 530 purnawirawan, perwira tingginya ada 30-an. Semuanya junior saya. Dan juga saya wakil ketua 2 Wantimpus DPP RI. Jadi di bawah saya ini banyak veteran. Tapi saya hadir ke sini sebagai sendiri dulu, Pak. Yang pertama karena tertarik beberapa kali membaca berita, kemudian di TV juga, bahwa Pak Ketua DPD ini memenuhi satu harapan yang ada di lubuk hati saya. Yang utama di lubuk hati saya dipesani oleh senior saya, satu-satunya tentara Indonesia yang dipercaya PBB menjadi Panglima UNED 2 untuk mendamaikan Mesir dan Israel, Pak Lejen Rais Abin. Jadi sebelum meninggal, beliau memanggil saya. Karena saya bergabung dengan LPRI dari tahun 2004, kenal dengan beliau. Beliau menitipkan suatu amanat pesan, Pak. Jadi tulisannya pandangan Rais Abin tentang Undang-Undang Dasar 1945. Intinya saja, Pak. Jadi nanti kalau ada yang berkenan, saya mungkin melalui Pak Ketua Forum ini saya berikan tulisannya Pak Rais Abin itu. Hal itu yang kemudian menjadi amanah karena beliau saya anggap sebagai satu orang tua. Kira-kira isinya, Orde Reformasi ini kira-kira disebut Orde Durhaka oleh Pak Rais Abin. Kenapa? Orang-orang tua, para negarawan yang menciptakan UUD 45 dengan Pancasila itu tidak diajak ikut serta dan tidak punya kesempatan membela diri sampai Undang-Undang Dasar yang merupakan ajimat menurut beliau itu diacak-acak. Itu kira-kira intinya begitu. Saya sebagai anak didik beliau, walaupun saya dari Angkatan Udara, tapi kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa. Beliau pejuang, Pak Rais Abin, meninggalnya baru sekitar tahun 17. Nitipan pesan, ada suratnya, datang sebarkan ini kan. Keinginan beliau itu sudah saya sebarkan kemana-mana. Jadi forum negarawan ini memang belum saya berikan itu, tapi kalau ada yang berkenan. Nah, atas dasar dorongan amanah itulah saya hadir di sini, Pak Ketua DPD. Saya ingin membuntut, mengekor, dan kemudian membenarkan pernyataan ini kalau menjadi kejadian dengan alasan selain saya sendiri merasa punya tanda kutip dosa lah gitu ya, menyatakan atas nama TNI Polri setuju. Waktu itu fraksi TNI Polri dari 138 lebih menjadi 38, sehingga tidak cukup untuk badan-badan MPR ini, di DPR ini banyak yang kurang. Nah, di situ kita merasa terpojok sampai akhirnya walaupun diperpanjang 2009 tidak, kita 2004 turun. Jadi saya selesai 2004 terakhir.
Nah, jadi saya hadir di sini dengan satu harapan, mudah-mudahan mendapat penjelasan dan kira-kira dalam satwa ini mendapat lebih semangat untuk memberi dorongan bagi mereka yang sedang menunggu itu. Saya mendengar tentang gagasan kembali Undang-Undang 45 itu, dan ini bukan seorang satu-satunya tokoh saya kira yang mengkulminasikan Pak Ketua DPD ini dari suara-suara apakah itu dari Pak Babri dan lain sebagainya, banyak sekali saya kira. Tapi saya sebagai akademisi ingin memberikan sedikit testimoni hasil dari riset maupun bimbingan mahasiswa S3 saya, S2 dan lain sebagainya. Saya kira perjalanan 23 tahun reformasi ini sudah saatnya memang dievaluasi, mengingat sejak Pilpres dan Pilkada serentak sejak 2004 sistem politik kita ini yang sering dikatakan sebagai transaksional dan penuh dengan money politik ini, memang ada riset dari mahasiswa kami sekian S3, S2, S1 bahwa kalau dulu kebocoran di era Orde Baru menurut ICOR Analysis dari Profesor Sumitro itu 30% rata-rata. Dalam riset yang saya bimbing itu, berbagai lembaga regional, sektor dan lain sebagainya, itu ternyata sekarang ini kebocoran sudah antara 30-57%. Nama saya Dr. Kapten Datuk Kolosaku. Sengaja saya sebut kapten karena saya pelaut. Jadi saya yang berangkat dari orang-orang maritim. Saya sekarang sebagai Komandan Resimen Mahasiswa se-Indonesia. Yang manual itu pelanjut nilai sejarah dari tentara praja dan mahasiswa, mungkin termasuk ayahnya Mas Bambang. Menwa didirikan lagi oleh Pak Nasution tahun 59. Kami tetap komit dan komitmen pada perjuangan nilai-nilai proklamasi. Kami melihat bahwa adanya penyimpangan semangat perjuangan proklamasi di era reformasi ini, kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali di amandemen. Jadi saya rasa bagi saya pidato Pak Lanyala di DPR itu luar biasa. Tapi sebelumnya memang saya sudah kami semua sudah sependapat, dan kami bergabung dengan forum kenegarawan ini juga, seluruh anggota kami mendukung Pak. Jadi dengan seluruh Indonesia ini jumlahnya cukup banyak, mungkin lebih dari 1 juta orang, termasuk alumninya. Jadi kami menggabungkan antara Menwa dan alumni. Memang Menwa ini sekarang ada beberapa organisasi lain, tapi kami Menwa tetap komit dengan nilai-nilai perjuangan 45. Saya melihat pertama di Undang-Undang Dasar pasal 6 tentang calon presiden yang dirubah Indonesia asli menjadi warga negara Indonesia. Ini menurut saya berisiko cukup serius. Kalau seandainya warga negara Indonesia itu dari keturunan mungkin dari bangsa Cina, bangsa Arab, atau mungkin bule, nanti bisa jadi presiden. Jadi ini mungkin serius menurut saya. Jadi tulisan Indonesia asli itu memang harus dipertahankan. Lanjut lagi dengan tadi sudah disampaikan masalah pasal 33 berkaitan masalah ekonomi. Jelas Indonesia sekarang sudah bukan lagi negara perekonomian sistem kerakyatan atau Pancasila, tapi kita adalah negara kapitalis. Saya rasa ini yang sangat mendasar dalam perubahan undang-undang. Kita para founding father mendirikan negara ini kan dalam rangka kesejahteraan dan keadilan. Nah, tingkat kesejahteraan sesuai dengan alinea keempat itu sudah tidak terlihat lagi. Buat yang disampaikan tadi Prof. Didin itu hanya memperkuat oligarki politik ataupun oligarki ekonomi untuk terus dia bertahan di Indonesia ini. Termasuk juga menyangkut masalah perekonomian tadi yang memang
menjadi hal yang perlu ada perubahan, sehingga dengan adanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya memang perlu ada strategi atau konsep bagaimana mengembalikan ini. Mungkin dengan dekret presiden tahun 59 itu agak sulit ya, karena bagian dari kekuasaan. Kami sudah pernah mengadakan upacara itu Pak, dengan Pak Dokter ikut juga di sebelum proklamasi Pak. Sengaja Menwa itu menginisiasi, ada FKPI, ada Pemuda Pancasila, ada yang kira-kira kita berpikir satu pola pikir bagaimana supaya Indonesia ini kembali kepada 45 melalui dekret itu. Tapi tidak ada sedikit pun yang mengomentari dan sulitnya perizinan untuk mengadakan acara ini. Pada itu sudah sejarah sebetulnya yang tidak pernah dikenang oleh bangsa ini. Dekret presiden itu kan diinisiasi oleh Pak Nasution, terus dikumandangkan oleh Bung Karno tahun 59 dengan adanya UIDS, terus kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa ini kami juga kembali tidak harus mungkin juga seperti Undang-Undang Dasar 45 asli, tapi harus kembali dulu baru mungkin diperbaiki melalui kajian. Karena Undang-Undang Dasar 45 juga yang amandemen 2022 itu juga ada yang mungkin bisa dipakai, termasuk masa bakti presiden. Itu mungkin yang lama itu kan tidak ada batas. Nah, sekarang kan ada batas 2 periode. Saya rasa itu Pak. Jadi sekarang ini tingkat kesejahteraan rakyat, angka kemiskinan dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap di 10%, tidak bergerak. Cenderung naik karena kita setelah pasca COVID banyak yang tidak bekerja atau menganggur. Keadilan juga demikian. Kalau lihat di Pancasila keempat, kerakyatan yang dibikin oleh hikmat kebijaksanaan, kita hanya pesta demokrasi 5 tahun sekali saja. Setelah itu sudah bukan kita. Jadi rakyat hanya dibahagiakan dengan sembako, dengan mungkin amplop kecil. Setelah itu dia ketemu lagi 5 tahun dan seterusnya. Itu yang saya lihat dari pidato Bapak. Ini mungkin saya yang pertama Pak. Saya pertama langsung meminta pada staf Bapak untuk segera dikirim ke kami, dan setelah sambutan Bapak langsung dikirim. Karena saya terus memperhatikan dari awal sambutan Bapak dan kami mendukung penuh. Salam hormat dari seluruh anggota Resimen Mahasiswa Indonesia Pak. Dan juga saya sebagai Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia, ini kami menghimpun para praktisi maritim yang sekarang ini program Nawacita sudah mulai ditinggalkan, poros maritim semakin tidak jelas. Jadi juga ini harapan kami, Indonesia Emas ini agak ragu juga. Apakah tercapai atau justru sebaliknya tidak jelas. Sekarang tidak ada tanda-tanda bagaimana mengembalikan kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan negara maritim. Karena sejarahnya adalah kita adalah negara maritim. Saya tadi diskusi dengan Pak Rahmat. Beliau ini juga pernah mengikuti beberapa kali persidangan di UNCLOS di Winayang tentang batas teritorial dan seterusnya. Zona ekonomi eksklusif yang kita perjuangkan oleh para pendahulu, Pak Umar, Pak Muhtar Pustematuanja, Pak Profesor Hasan Jalil, rupanya tidak ada manfaatnya sampai sekarang. 200 mil penambahan pantai itu hanya penambahan kekuasaan saja, tapi tidak ada sekali manfaat ekonomi, memberikan kontribusi kepada negara. Jadi itu mungkin juga dari maritim. Ada lagi di situ Alki. Alki ini juga mempersulit karena Alki ini adalah laut kepulauan Indonesia, tidak bersifat komersial, tapi menjadi pemisahan dari suatu negara Pak. Jadi Indonesia jadi terkotak-kotak kalau lihat dari Alki. Karena di situ ada laut bebas. Semua kapal besar kecil bisa lewat tanpa bayar. Padahal di Selat Malaka itu ada TSS namanya, Traffic Security System. Itu yang mengatur bagaimana lalu lintas berjalan dan menjadi komersial. Itu memberikan keuntungan pada negara tetangga Singapura dan Malaysia. Indonesia baru mulai tahun 2017 Pak mengelola Alki, tapi juga kita belum profesional, belum bisa memberikan. Saya rasa hal-hal seperti itu Pak. Kami mendukung apa yang disampaikan Pak Nyala ini ya. Saya anggap senior juga karena beliau ada di FKPI, ada di Pemuda Pancasila. Kami memiliki semangat juang yang sama lah, untuk mengembalikan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian Pak harapan kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD yang terhormat Pak Lanyala, saya punya mentor Pak Abdul Rahman Mandalino. Kirim salam saya untuk beliau. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, dan saya juga sudah membaca pidato Bapak Ketua DPD pada hari ulang tahun peringatan 78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa hal yang saya pikir perlu kita sadari, sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu terjadinya historical missing link antar generasi. Bangsa Amerika 27 kali melakukan amandemen, tetapi tidak pernah mengutak-atik apalagi merubah naskah Declaration of Independence maupun Constitution of the United States of America. Mereka sadar benar mereka harus memelihara nilai-nilai Amerika, nilai patriotisme mereka, agar mereka tetap menjadi negara adikuasa di dunia. Sementara kita cuma 4 kali, tapi kita sudah rusak sistem sendiri negara kita. Kedua, kami melihat dalam konteks pertarungan geopolitik. Kondisi ini sungguh-sungguh membuat kerawanan yang luar biasa untuk bangsa ini. Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua, itu MacArthur menyusun sendiri konstitusi Jepang sesuai dengan kepentingannya. Dan kita semua tahu, mencatat, bahwa selama proses amandemen terjadi, aktivitas di National Democratic Institute maupun berbagai LSM internasional itu sangat aktif. Dan mereka juga berkantor di sini. Hal ini tentunya perlu menjadi catatan kita. Dan ada informasi bahwa Paul Wolfowitz 2 kali kemarin mengingatkan agar Undang-Undang Dasar hasil amandemen jangan dirubah lagi. Dengan demikian artinya keinginan Amerika sudah tercapai. Pertama, menggulingkan Bung Karno. Kedua, melengsarkan Pak Harto sebagai satu sasaran antara melakukan perubahan sistem pemerintahan negara ini Indonesia. Dengan demikian, kondisi kita ini begitu rawan, dan ini semua terjadi sekarang di dalam kegiatan sehari-hari, dan ini satu fenomena yang kita harus pikirkan bersama. Jalan keluarnya secara bijak dan penuh kewaskitaan. Kenapa? Karena pada abad 21 ini pertarungan antar negara-negara adidaya di Indo-Pasifik itu semakin ketat, dan Indonesia menjadi salah satu sasaran utama. Siapa menguasai Indonesia, dia akan menguasai Asia Tenggara, dan siapa menguasai Asia Tenggara berarti dia bisa mengelola Indo-Pasifik. Hal inilah yang saya pikir bangsa ini harus sadar bahwa kita tidak hidup di ruang hampa. Karena itu, apa yang selama disampaikan oleh Pak Ketua DPD secara konsisten, bahwa ada kekeliruan besar, dan beliau secara khusus waktu itu juga menyatakan ini akan ada hal yang sangat berbahaya. Terjadi suatu reaksi besar. Saya ingat sekali pada beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Pak Ketua DPD, Bapak-Bapak juga dari DPD yang lain, saya sangat senang bahwa Bapak berkenan untuk menerima kedatangan kami dan mendengarkan kira-kira apa sih kira-kira hal-hal yang dapat kita lakukan bersama-sama. Memang benar, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dihadirkan kembali. Eksistensinya harus dihadirkan kembali untuk kita sempurnakan bersama-sama. Dan disinilah perlunya dicari jalan keluar win-win solutions. Artinya, hasil amandemen yang bagus tentunya patut kita terima, tapi yang jelek perlu dibuang. Apa yang dipesankan oleh Pak Abid
Rais Abin secara benar bahwa ini pun dikatakan oleh Pak Ali Sadikin bahwa memang terjadi pengkhianatan, dan inilah tugas kita bersama untuk melakukan langkah-langkah sesuatu yang revolusioner. Artinya kita perlu melakukan langkah-langkah yang tidak lagi hanya damage control tapi damage recovery. Ini sesuatu yang tentunya bukan mudah karena ada satu kekuatan asing yang tidak suka kalau Indonesia kembali, karena Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah penghalang mereka untuk menguasai Indonesia. Karena itu pada Pak Ketua DPD kami mendukung apa yang Bapak pikirkan secara konsisten, dan saya juga sudah membaca Bapak punya teks yang juga sudah disampaikan pada Presiden, yaitu peta jalan kembali mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, di sini sebenarnya pemilu 2014 itu adalah momentum strategi kita untuk mengembalikan para pemilik suara sebagai pemegang kedaulatan untuk mempunyai satu kesadaran kolektif bahwa mereka adalah subjek pada pemilihan umum 2024. Mereka bukan lagi objek pemilu 2024, agar aspirasi mereka tidak lagi sekedar menjadi the voice of the voiceless. One Kawan TV 1